Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang telah join pada kelas hari ini. Jadi kita hari ini sudah pertemuan ke-6 ya. Materi yang akan kita bahas sedikit saja. Seperti yang kalian minta di pertemuan kemarin ya, bahwa di pertemuan terakhir kita akan tatap muka. Insya Allah kita minggu depan akan tatap muka. Sekaligus kita review materi apa yang sudah kita bahas ya selama Zoom ya. Jadi insya Allah di minggu depan kita akan tatap muka. Nanti sekalian kita juga bisa tanya jawab apa yang sudah kita pelajari. Terus insya Allah juga minggu depan saya akan berikan untuk penugasan ya untuk UTS kalian ya. Nah, terus untuk UTS kalian nanti apakah kita tatap muka atau apakah kita online, Miss? Nah, insya Allah kita nunggu informasi dulu ya. Kalaupun nanti itu adalah hak dosen, apakah UTS bisa dikerjakan tatap muka ataupun online ya. Insya Allah saya akan infokan ya. Infokan nanti kalau misal minggu depan saya sudah dapat info, nanti saya infokan apakah ujian kita adalah online atau offline. Tetapi harapan saya memang ujian tatap muka kita adalah tatap muka ya. Jadi mengerjakan di kelas, harapan saya. Cuman kita nunggu informasi dan perkembangan selanjutnya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita nggak akan begitu bahas banyak sebenarnya ya. Jadi kita masih seri lanjutan ya. Kalau di minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang isim atau kosakata kata benda ya. Di minggu kemarin kan kita sudah diskusi tentang isim atau kosakata yang ada di dalam kelas. Setelah itu kita juga sudah membahas tentang isim yang terkait dengan nama orang gitu ya, yang dia adalah muannats atau muzakkar. Terus minggu kemarin juga kita sudah bahas tentang isim yang terkait dengan profesi seseorang ya, bahwa kalau sudah terkait dengan orang ya, baik itu profesi ataupun nama orang ataupun benda sekalipun, itu memang ada jenis muzakkar dan muannats ya. Jadi ada jenis yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, jadi itulah salah satu ciri dari isim ya, atau kata benda. Nah, kita juga akan lanjutkan tentang kata benda selanjutnya. Kita akan membahas tentang kata benda yang terkait dengan nama tempat gitu ya. Nah, jadi di sini sudah ada 40-an kosakata ya tentang nama tempat gitu ya. Jadi selebihnya memang silahkan juga kalian bisa baca sendiri. Jadi kalau terkait dengan nama tempat ini saya cuma tuliskan bahasa Arab dan arti ya. Jadi untuk cara baca ya, semua untuk cara baca baik itu isim kosakata benda yang ada di dalam kelas gitu ya, nama tempat, profesi ya, itu silakan untuk dibaca sendiri. Jadi saya hanya ke kosakata dan arti ya, tapi bukan ke menuliskan di cara baca. Selebihnya kalian sendiri. Nah, oke. Kita sekilas saja. Jadi ada beberapa tempat ya, di sekitar kita. Saya ambil yang sekiranya cukup familiar karena nanti ketika kita mau membuat kalimat ya, kosakata itu nggak akan jauh-jauh dari PowerPoint ya. Jadi saya ambil yang sekiranya memang insya Allah gampang dipahami. Nah, oke. Miss, kalau nanti UTS apakah saya perlu untuk mencetak PowerPoint ya, itu hak kalian ya, silahkan gitu ya. Jadi ataupun dari PowerPoint kalian catat di dalam kertas itu akan lebih fleksibel. Jadi belajarnya itu kalau kayak kalian itu double ya. Misal kalian juga menulis. Nah, ini untuk jaga-jaga kalau misal kita tatap muka ya. Karena untuk kalau kalian cetak di PowerPoint kan banyak sekali ya, apalagi kalau kosakata seperti ini kan slide-nya bisa 40 lebih kan. Nah, kan kalian juga nggak mungkin untuk mencetak satu-satu. Nah, jadi kalau saya sih solusinya silakan untuk disalin di kertas atau di buku ya. Itu akan lebih simpel ya. Nanti pas kita ujian misal open book, nanti kalian tinggal enak untuk buka ya.
Kalau misal ya, kalian buka dari handphone, takutnya itu untuk font tulisan Arab tuh biasanya dia akan morat-marit gitu ya, karena beda misal. Oke. Terus kosakata yang ada di sekitar kita apa saja? Nah, oke. Nah, kalau terkait dengan kosakata tempat ini cukup berbeda. Jadi beda kalau kita membahas tentang isim yang kemarin, isim terkait dengan benda yang ada di sekitar kita ya, misal kayak meja, kursi, misal papan tulis, gambar, terus jendela, pintu. Nah, itu ada jenis muzakkar muannats kan, ada jenis laki-laki, jenis perempuan. Terus kalau kemarin kita juga sudah bahas di isim yang terkait dengan nama orang ya, pasti jelas muannats muzakkarnya jelas. Misal muzakkarnya adalah Ahmad, Muhammad, misal Said, misal Syahid, misal jelas itu ya nama orang. Nah, perempuan yang muannats siapa? Misal kayak Aisyah, Aminah, Hafsah, misal Hindun, terus Nur misal. Nah, itu pasti muannats. Nah, terus untuk yang terkait dengan profesi misal ya, muzakkar itu kan muannats kan juga terkait dengan profesi orang ya, ada laki-laki ada perempuan. Oh misal katakanlah kalau dia pelajar laki-laki tolibun, pelajar perempuan tolibatun, guru mudaris, kalau guru perempuan mudarisah, jadi ada gender ya. Nah, kalau terkait dengan nama tempat ini kan juga termasuk isim ya, tidak ada perbedaan bahwa tempat ini untuk muzakkar, tempat ini untuk muannats enggak. Jadi untuk yang terkait dengan nama tempat dia adalah universal ya. Jadi tidak mengalami perubahan gitu. Tidak ada, maksudnya nggak ada kosakata yang dia muzakkar atau muannats gitu ya. Nah, misal masjid, masjid juga masjid gitu ya. Nah, terus madrasah itu sekolah. Ya, sekolah madrasah. Nah, perpus maktabatun. Nah, terus apalagi nih? Ini langsung saya revisi aja ya. Nah, museum, mathafun misal. Terus toko, matjarun. Nah, terus pasar, sukun. Nah, terus misal apa lagi? Nah, jalan, syariun. Terus trotoar, rosifun misal. Nah, jadi ada banyak sekali ya yang bandara Matorun. Nah, restoran Mat Amun. Nah, jadi nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Ini ada banyak sekali ya kosakata tentang nama tempat ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Kita nggak akan hafalkan satu-satu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab tuh kita tidak akan menghafalkan yang, nah jadi kalau memang seperlunya ya yang gampang-gampang aja itu bisa dihafalkan. Kalau misal close book, otomatis kan kalian harus hafal ya. Jadi kalau misal open book ya setidaknya tahulah paham konsep-konsepnya dulu. Nah, ini ada sampai ke belakang ya. Nanti kalian buka sendiri aja ya. Karena ini kan ada banyak sekali. Nah, oke nanti kalian buka sendiri. Nah, terus kita akan ke letak. Ini paling cuma berapa slide gitu ya. Nah, letak kata benda. Ini yang cukup. Nah, ketika misal ada banyak kata benda ataupun kata tempat yang ada di sekitar kita ya. Nah, ketika saya ingin menyebutkan meja di samping kursi. Meja di samping kursi. Atau misal dalam bahasa Inggris, meja di samping kursi. Table beside the chair misal. Nah, bagaimana kalau kita menyebutkan dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi bagaimana untuk menggabungkannya gitu ya. Nah, kita pelajari dulu tentang yang namanya apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata depan, kalau dalam bahasa Inggris itu preposition. Jadi kayak misal di apa ya? Di atas, di bawah gitu ya, di dalam, dari, di, terus di samping, di belakang, di atas, terus apa lagi ya? Nah, kita akan pelajari tentang itu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kan disebut kata depan ya, yang jadi yang menunjukkan lokasi suatu barang atau tempat ya, atau suatu kata benda misal.
Nah, itu kan disebut kata depan atau preposisi. Nah, kalau di dalam bahasa Arab namanya itu adalah huruf jar. Namanya adalah huruf jar. Jadi dia adalah kata depan yang dia diletakkan sebelum isim. Ya, isim itu apa? Ya udah kata benda yang pernah kita bahas sebenarnya. Oke, misal gini. Nah, kita ambil yang penting saja ya, karena kan kata depan itu ada banyak sekali. Kita ambil yang familiar saja. Misal min, min itu dari. Min itu dari. Nah, terus ila itu ke atau pada ke. Kalau kita misal tuh gitu ya, min itu dari atau kita from gitu ya. Misal I'm from Solo misal. Nah, saya dari Solo ya udah ana min Solo. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya kita terkait dengan apa ya, kota gitu ya. Ana min Solo. Saya dari Solo. Nah, anta min Solo. Kamu laki-laki dari Solo. Nah, min itu dari. Ila itu ke. Ya, ila itu ke. Nah, terus misal min itu gini. Al ustadu minal masjidi. Ustad dari masjid. Ila itu ke, misal tolibu yadhabu ilal madrasati, pelajar pergi ke sekolah. Nah, nanti di akhir apa ya, di akhir UAS kita akan membuat kalimat seperti ini. Jadi yang ada kata kerja ya, tapi kita mungkin selama UTS ini kita nggak akan menggunakan kata kerja ya. Kita belum mempelajari tentang kata kerja. Insya Allah nanti UAS kita akan pelajari sudah susunan yang seperti ini. Ya, jadi ada subjek, ada predikat, alias ada subjek, ada kata kerja. Nah, itu kita akan pelajari saat UAS nanti ya. Nah, oke. Misal at-thalibu yadhabu ilal madrasah, pelajar pergi ke sekolah atau siswa pergi ke sekolah. Ila itu ke ya. Terus di atas ala. Ala itu bisa di atas. Misal al-qalamu alal maktabi. Pulpen ada di atas meja. Ya, ala. Biasanya cenderung ke ala di atas atau pada, tergantung konteks ya. Nah, an itu dari ya. Dari tetapi lebih yang apa ya? An itu dia lebih familiar min ya. Kalau kita min, an itu kadang menurut saya itu kadang terlalu apa ya? Kalau misal kalian pas baca Quran gitu ya, ada ayat-ayat yang mungkin an radhiyallahu anhu atau mungkin hadis. An itu maksudnya dari, cuman mungkin lebih familiar min gitu ya daripada an ya. An itu biasanya kayak bahasa-bahasa Quran biasanya ya. Jadi an radhiyallahu anhu biasanya kayak gitu ya. Dari jadi biasanya untuk kayak perawi hadis gitu ya, itu biasanya menggunakan an ya. Kalau misal kalian pernah dengar ya an gitu ya, an radhiyallahu anhu gitu kan, dari, nah seperti itu. Jadi lebih digunakan untuk biasanya untuk hadis atau mungkin untuk ayat-ayat di dalam Al-Quran, biasanya lebih digunakan untuk hadis biasanya. Nah, terus kalau fi itu artinya bisa di dalam ya. Misal at-thalibu fil fasli, belajar di dalam kelas. Nah, oke. Ini hanya untuk sampel ya, kita akan pelajari di sini. Nah, oke. Di depan itu adalah amama. Di depan adalah amama. Di belakang itu adalah khalfa atau waro'a. Cuman yang lebih familiar adalah waro'a. Ya, di depan amama, di belakang waro'a. Nah, terus di atas itu ada ala atau fauqa gitu ya. Jadi bisa menggunakan salah satu ala atau fauqa. Nah, di samping itu janiba. Di bawah itu adalah tahta. Nah, oke. Terus di sini itu huna, di sana hunaka. Ya, misal di sana ada buku misalnya. Nah, ya udah kita tinggal pakai huna atau hunaka. Ini enggak ada muzakkar atau muannats ya. Misal di sini uh,
misal katakanlah sekolah gitu ya, tinggal huna madrasah, di sini sekolah, hunaka madrasah, di sana sekolah. Jadi tinggal ditambahkan aja untuk keterangan tempat. Kan kalau di sini di sana kan lebih ke apa ya, keterangan tempat kan. Jadi tinggal ditambahkan saja. Nah, misal kalau saya pengen menyebutkan ini. Nah, oke. Ketika saya ingin menyebutkan mobil ada di depan rumah atau mobil di depan rumah gitu ya. Nah, boleh kita memakai alif lam. Jadi kalau mobil itu kan saya rotun Miss, iya. Kenapa ini bisa saya rotun? Boleh. Jadi boleh pakai alif lam, boleh enggak. Ya, jadi itu enggak akan merubah arti. Ya, saya rotu misal di depan itu apa? Amama. Ya kan? Nah, jadi gini, huruf jar itu cirinya adalah gini, ketika ada huruf jar, seperti yang saya tadi bilang, ada ke apalagi ya, dari, kepada, di bawah, di samping, di depan, ya itu termasuk huruf jar. Nah, maka ketika dia bertemu dengan isim, dia harus dikasih alif lam. Ya, harus dikasih alif lam seperti yang saya ini ya, tuliskan harus ditambah alif lam. Ya. Dan bendanya atau benda yang melekat pada huruf jar, dia harus dirubah jadi kasroh di sini. Kan rumah itu apa? Atau kemarin baitun kan? Ya, ketika kita menemukan huruf jar, ketika misal di depan rumah, ya kalau kita bahasa Arab kan perkata misalnya amama baitun kan gitu kan. Nah, tetapi kalau dia sudah ada huruf jar, maka terjadi perubahan nih. Benda isim yang di depannya huruf jar, ya, di depan, di belakang, di samping, di ke, maka dia harus ditambah alif lam. Terus yang dia awalnya adalah domah tanwin, dia dirubah jadi kasroh. Jadi amamal baiti, di depan rumah. Di depan sekolah apa, Miss? Amama madrasatun. Ya kalau kita gabungkan kayak gitu. Tapi kalau di depan sekolah berarti amamal madrasati. Jadi dia ada perubahan. Jadi kalau bahasa Arab tuh kalau kalian udah tahu konsep-konsep dasarnya ini sebenarnya gampang, ya. Sebenarnya bahasa Arab materinya nggak banyak ya untuk semester ini. Asalkan kalau misal kalian ikut, kalian fokus mendengarkan, insya Allah gampang. Meskipun nanti katakanlah kita pun nggak tatap muka, itu insya Allah oh ya ya gitu. Nah, jadi ketika ada huruf jar, terus ada maka dia bisa berubah gitu ya. Jadi kata benda atau isim yang ada di depan huruf jar, dia harus ditambah alif lam dan diganti kasroh. As-sayyaratu amamal baiti. Misal Aisyah di depan rumah, ya udah kita tinggal tuliskan aja Aisyah amamal baiti. Aisyah di depan sekolah, ya udah Aisyah amamal madrasati. Aisyah di depan pasar, tadi pasar apa? Sukun, ya. Aisyah di depan pasar, ya udah Aisyah amamal suki. Nanti dia jadi ya, yang awalnya dia sukun, nanti dia jadi ki. Nah, misal apalagi Aminah misal di depan kelas misalnya. Oke. Di kelas itu apa? Faslun kan. Maka kalau misal kita ingin merubah di depan kelas, berarti kan amamal fasli. Nah, jadi berubah. Jadi aminah amamal fasli. Kalau misal saya pengen mengganti di depan, misal mobil di belakang rumah, ya udah tinggal sama saya rotun atau saya rotu misalnya. Amamal tinggal waroal baiti. Ya udah kita tinggal ganti aja untuk letak gitu ya. Asalkan ya benda yang terletak di depan huruf jar dia harus tambah alif lam diganti kasroh. Sama halnya dengan ini misalnya. Jadi kita boleh tambah al, boleh enggak ya. Tapi kalau aman ya nggak usah dikasih alif lam ya. Tetapi memang dia bisa ditambah dengan alif lam. Misal buku di atas meja, buku itu kitabun, ya di atas alam. Meja itu adalah maktabun, kan? Nah kalau buku di atas meja berarti ya kitabun, alal kita kasih alif lam, ya yang awalnya maktabun yang domah tanwin dirubah jadi kasroh, jadinya alal maktabi. Perubahan ini perubahan bunyi ya atau penambahan
huruf hijaiyah pada benda ini berlaku setelah huruf jar. Ya. Kalau saya pengen menuliskan ini meja, ya udah kita normal. Oh, meja itu maktabun, dia muzakkar berarti hada maktabun, nggak ada perubahan jadi hada maktabi gitu ya. Tetapi kalau ada huruf jar, maka dia merubah gitu ya. Dia merubah huruf dan bunyi ya. Penambah huruf dan merubah bunyi. Jadi kalau di atas meja alal maktabi. Di atas kursi berarti alal kursi. Ya, karena kursiun kan, maka ketika ada huruf jar alal kursi. Misal gitu ya, di pasar. Nah, atau di meja misal gitu ya. Ya udah alal meja itu fi ya, berarti fil maktabi. Ya. Di kelas berarti fil fasli ya, bukan fi faslon ya, tetapi fil fasli. Misal Aisyah di dalam kelas. Di dalam itu fi, kelas itu faslun ya. Oke, maka kalau huruf jar itu harus ditambah alif lam dirubah jadi kasroh, maka jadinya adalah fil fasli. Oke, saya mohon untuk jangan dicoret-coret. Kita saling menghargai ya. Jadi katakanlah ya. Jadi ketika seperti ini jangan dicoret-coret. Silakan kalau misal bingung bertanya ya. Tetapi kalau misalnya jangan ya, budayakan setidaknya kita saling menghormati gitu ya. Oke, siapapun itu ya. Nanti kalau ada yang coret-coret, nanti kelas saya tutup, minggu depan kita nggak usah kuliah itu ya. Kita saling menghargai. Meskipun misal gini, Miss bahasa Arab susah, aku nggak mau kuliah atau aku nggak mau belajar atau aku cuma sekedar iseng gitu ya. Kalau kita materi, kalau kita pas kita pengen job gitu ya, ya kita akan job gitu ya. Kalau misal nggak suka gitu ya dalam mata kuliahnya, ya setidaknya kita harus saling menghargai gitu ya. Ini kelihatan donimnya, ini mau dicatat atau mau dipanggil atau gimana ini? Ini yang coret-coret kelihatan donimnya dari saya. Setidaknya kita saling menghargai gitu ya, saling menghargai. Kalau emang nggak bisa, emang nggak ya silahkan untuk tanya ya, tapi saya mohon juga jangan dicoret-coret. Untuk membuat PowerPoint materi itu juga kita butuh waktu ya, kita juga butuh waktu gitu ya. Jadi saya mohon juga saling menghargai. Kalau kalian bisa saling menghormati, ya insya Allah saya juga sama gitu ya. Jadi tanggung jawab lah gitu. Kalau emang nggak suka untuk tidak suka apa ya, atau mungkin tidak ingin untuk kuliah gitu ya, terus dengan cara untuk mencoret-coret slide-nya silahkan bisa live Zoom saja. Jadi saya gampang, kalau emang nggak suka sama mata kuliah, nah ya, atau mungkin ya sama saya yang ngajar, ya silakan untuk bisa live Zoom daripada mengganggu siapapun itu ya. Untuk name-nya sudah terlihat tadi dari saya, karena ini adalah versi premium ya, jadi kelihatan ya, yang sekiranya mungkin berulah. Oke, jadi itu sih materi yang kita bahas ya. Jadi apakah kita minggu depan online atau tatap muka gitu ya? Ya saya nunggu. Tadi siapa yang coret-coret silahkan bisa minta maaf. Kalau misal saya maaf untuk iseng tuh, silahkan untuk minta maaf di grup ya. Nanti kalau memang saya sudah terima untuk permintaan maaf, kita akan tatap muka minggu depan. Kalau memang tidak ada, saya mohon maaf ya. Kita mungkin untuk minggu depan kita sudah free untuk kuliah. Jadi tugas saya tinggal share saja, saya nggak perlu untuk bertemu gitu ya. Jadi gini, kalau kalian harus bisa responsibel dengan kuliah kalian. Katakanlah saya ngambil kuliah SKS Bahasa Arab. Ya kalau mau ngikuti silahkan, kalau nggak silahkan, itu hak ya. Tapi kewajiban saya akan ngajar. Meskipun katakanlah saya usahakan saya nggak akan kosong ya. Kalau nggak saya memang mepet ya. Saya akan tetap masuk meskipun saya lagi kurang enak badan atau kurang fit, saya tetap akan masuk meskipun via Zoom. Saya usahakan untuk bisa selalu sehat agar kita bisa ketemu gitu ya. Ya, tetapi ya itu kalian juga harus responsibel. Ya itu hak kalian ya. Mau ikut
juga gitu ya. Cuman ya kewajiban saya tetap ngajar ya. Untuk next gitu ya. Kalaupun memang tidak berkenan untuk ikut gitu ya, silahkan nggak usah ikut. Tapi please jangan coret-coret ya. Kayak gitu. Kalau coret-coret nanti otomatis saya harus buat slide baru. Ya, karena ini kan udah kerekam kan. Jadi yang dicoret-coret dia nggak akan hilang. Jadi saya harus buat materi baru. Seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf. Kalau untuk masalah perkuliahan seperti ini saya termasuk tipikal orang yang tegas gitu ya. Gitu. Jadi saya tunggu ya untuk itikat baiknya. Itikat baiknya. Ya, saya nggak akan langsung menyebut name, enggak. Ya, jadi itikat baiknya siapa yang tadi telah mencoret-coret gitu ya. Oke. Jadi mungkin itu saja. Jadi oke. Berarti oke, ini udah ada yang minta maaf. Oke, jadi minggu depan insya Allah kita tatap muka ya. Tatap muka untuk jamnya mungkin kita agak lebih siangan ya. Kalau misalnya kita tatap muka ya, kalau online kan kita pagi ya, karena nanti saya juga harus balik ke kampus kan. Jadi kalau misal kita minggu depan kita adalah offline tatap muka, mungkin kita akan mulai sekitar jam 9 ya, 9 sampai jam 10 gitu. Itu aja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam di di minggu depan gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga selalu sehat ya. Kalau insya Allah kalau kita sehat, kuliah sama kerja kita lancar gitu ya. Mungkin yang hari ini nanti ada jam kedua, hati-hati untuk perjalanan ke kampus ya. Oke, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.